Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah warung kopi Bang Doni selalu menarik untuk disimak dan selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah pada gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Malam mencekam di depan warung kopi Bang Doni. Pagi itu, seperti biasa, Doni tampak menyantap sarapan nasi uduk buatan ibunya, Ma Zubaida. Namun ada yang berbeda. Ya, pagi itu Doni tidak melihat sosok Gembul, sahabat yang biasanya selalu menemaninya saat sarapan pagi. Tayal Doni pun bertanya-tanya soal keberadaan sahabat sekaligus anak buahnya itu pada Jumri. Jum, si Gembul mana ya? Oh, gak kelihatan. Apa dia belum bangun kali ya? Tanya Doni pada Jumri. Waduh, gak tahu ya bang. Di kamar juga gak ada. Habis subuh sih dia keluar kamar bantuin mak buka dagangan. Jawab Jumri. Lah, tumben amat tuh biawak. Pagi-pagi udah hilang aja. Sahut Doni heran. Coba tanya mak deh bang, kali aja mak tahu, ucap Jumri. Doni pun segera menghampiri Mak Zubaida yang sedang sibuk melayani para pembeli nasi uduk di lapak dagangnya. Mak, si Gembul mana ya? Tanya Doni. Si Gembul, oh dia ke tempat si Eis. Tadi bungkus nasi uduk bakal sarapan si Eis, tapi tadi dia bawa 3 bungkus. Kayaknya bakal temen yang lain juga dah, ungkap Mak Zubaida. Oh, dia ke tempat si Eis. Kayaknya mah bungkusan yang atunya bakal si Lili mak. Soalnya pan si Eis satu kos-kosan masih Lili. Jelas Doni. Ternyata Eis memang sudah mulai menempati kamar kos barunya. Ia tak ikut pulang bersama orang tuanya yang kemarin sempat berkunjung ke rumah Doni, dan kemudian kembali lagi ke kampung mereka di sekitaran Waduk Cirata. Waduh, si Gembul pagi-pagi udah pacaran aja rumahnya, ucap Doni sewot. Lebih biarin ngapa tong, lagian kan bapaknya si Eis emang udah nitipin anaknya masih Gembul, sahut Mak Zubaida. Kemudian Doni pun memberitahukan ibunya mengenai perial kafe warung kopi Bang Doni. Mak, Doni mau izin ini sama mak. Doni mau lebarin kafe mak, pan lahan samping masih kosong tuh. Nah, Doni mau bikin ruang outdoor, jadinya nanti bisa nampung tamu lebih banyak lagi mak. Boleh kagak mak? Tanya Doni. Ya mak terserah lu aja tong, pan mak udah nyerahin semua urusan tanah malu, jawab Mak Zubaida. Ya tapi kan Doni kudu ngomong dulu sama mak. Kebetulan kemarin Doni sama Nani udah ngitung-ngitung biaya renovasi. Alhamdulillah ada dari keuntungan yang udah Doni sisihin. Jadi kagak make uang emak dah, ungkap Doni. Lah emangnya uang emak masih ada? Bukannya udah mah pakai bakal umroh berdua mancing lu lela sama lu buka kafe dulu? Tanya Mak Zubaida. Ya elah mak, Doni udah kasih tahu berkali-kali sama mak, duit yang dari PO Bus yang nyewa di tanah emak masih banyak. Uang yang Doni pakai bakal modal kafe Doni juga udah Doni cicil. Jadi uang emak masih banyak, ujar Doni menjelaskan. Ya udah datang, lu atur aja deh ya. Yang penting masih bonus bisa kuliah. Gitu aja mau udah tenang, timpal Mak Zubaida disusul anggukan dari Doni. Di situ Doni sangat berhati-hati sekali dalam mengolah aset milik ibunya. Walaupun sudah diserahkan semuanya, Doni selalu memberikan laporan yang terperinci dan jelas. Sementara itu di kos-kosan Eis, terlihat Eis dan Gembul sedang menikmati sarapan nasi uduk buatan Mak Zubaida. Mereka ditemani oleh Lili. Ketiganya tampak makan dengan lahap. Makasih ya Mas Gembul, udah bawain sarapan, ucap Lili. Ya Li, jawab Gembul singkat. Saya juga mau ngucapin makasih sama Mbak Lili udah bantuin Eis pindahan ke sini, ungkap Eis dengan nada haru.
Sama-sama Is, Lili juga seneng kok Is ngekos di sini. Soalnya kan Lili jadi ada temen, saut Lili sambil tersenyum. Oh iya, katanya Is mau daftar kuliah ya? Sama dong, aku juga mau daftar kuliah tahun ini, ucap Lili lagi. Ya rupanya Lili juga akan berkuliah dan secara kebetulan mereka berniat mendaftar di kampus yang sama. Waduh, asik dong. Kita bisa barengan juga nantinya, ujar Is dengan wajah yang senang. Tak berselang lama, tibalah Sindu yang memang rutin membawakan sarapan untuk Lili. Wajar saja karena mereka telah berpacaran dan Sindu hampir di setiap hari mengantarkan sarapan sebelum Lili berangkat kerja. Sindu pun langsung berkenalan dengan Is dan ikut bergabung sarapan bersama mereka. Oh, tuh, jadi kamu kalau pagi sering datang ke sini juga ya? Tanya Gembul penasaran. Ya nggak tiap hari juga mas, tapi lumayan seringlah, jawab Sindu. Oh, pantas saja kamu kalau pagi udah ada di kafe, padahal jam kerja kamu kan mulai siang, ucap Gembul. Gak apa-apa mas, lagian enak. Malah soalnya saya bisa ngerjain rekapan kerjaan pagi-pagi, siang-siangnya tinggal nyantai deh, saut Sindu. Siang harinya, di warung kopi Bang Doni, terlihat Doni dan Nani sedang berbincang serius dengan seorang pria yang bernama Pak Wito. Ya, Pak Wito adalah seorang kontraktor dan juga pemborong yang sebelumnya pernah membangun bangunan PO Bus yang terletak di sebelah kafe milik Doni. Saat itu, Doni dan Nani sedang membahas mengenai rencana pelebaran warung kopi Bang Doni bersama Pak Wito. Gimana kabar Pak Wito? Waduh, makin sukses aja nih romannya sekarang, sapa Doni. Bang Doni bisa aja, malahan saya yang lihat abang sekarang tambah sukses. Dulu cuma warung kopi, sekarang udah jadi kafe. Mantep pokoknya, sahut Pak Wito balik memuji. Oh iya Pak Wito, ini kenalin Nani, calon istri saya, ucap Doni dengan percaya diri memperkenalkan Nani. Mendengar itu, Nani sempat terkejut dan memandang Doni sesaat. Ya, Nani terkejut saat Doni menyebutnya calon istri. Ada perasaan berbunga-bunga sekaligus malu di hatinya. Perkenalkan saya Pak Wito, Nani, ucap Nani disusul anggukan dan senyuman dari Pak Wito. Wah, Bang Doni emang pinter nyari calon istri. Tapi emang sih, kalau saya lihat-lihat cocok banget. Bang Doninya ganteng, pas bersanding dengan mbaknya yang cantik, ungkap Pak Wito. Oh Wito bisa aja. Oh iya, Bapak udah tahu kan maksud saya manggil Bapak kemari? Saya mau lebarin kafe Pak. Saya mau bikin taman, bakal nambah meja di ruangan terbuka. Nah, lahan kosong yang ada di samping saya mau bangun taman Pak Wito, nanti saya bikin pagar. Tapi pagarnya yang bagus, soalnya pintu masuknya tetap dari mari. Nah, untuk konsepnya saya serahin dah ke Pak Wito. Dan nanti kami palingan ngasih masukan dikit-dikit aja. Jelas Doni? Siap Bang Doni. Saya juga habis ini mau ngukur-ngukur, biar saya langsung bikinin gambar desainnya, jawab Pak Wito. Oh iya Pak, ada lagi ini request dari saya. Bapak ingat kagak sama pohon gede yang ada di lahan saya? Pohon itu kalau bisa jangan diapa-apain, soalnya saya mau tetepin kayak gitu aja biar suasananya adem, ujar Doni. Perkataan itu seketika membuat Pak Wito tercenung. Wajar saja karena dulu saat membangun PO Bus yang ada di samping kafe Doni, dia pernah mengalami kejadian mistis yang cukup menyeramkan berkaitan dengan pohon besar tersebut. Bang, ngomong-ngomong, pohon itu masih angker apa enggak ya? Saya jadi keingetan, dulu saya pernah digangguin waktu lagi bangun di sebelah, tanya Pak Wito penasaran. Tenang aja Pak Wito, kata si Gembul mah, penghuni pohon itu udah pada jinak. Soalnya kalau usil bakal diusir sama si Gembul, jawab Doni yang membuat Pak Wito sedikit lega. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Oh iya, nanti gambarnya saya kirim ke Bang Doni atau gimana ya? Tanya Pak Wito. Wah, kirim ke email saya aja Pak. Nanti kalau udah oke, baru kita bahas masalah estimasi biayanya ya, ujar Nani. Siap Mbak Nani, minggu depan saya langsung kirim gambarnya, sahut Pak Wito. Setelahnya, Pak Wito pun langsung mengukur lahan yang ingin dibangun. Ia dibantu oleh seorang anak buahnya dan menyusuri lahan milik Doni dari arah belakang. Doni pun ikut mendampingi mereka.
Terlihat hamparan lahan yang cukup luas dengan sebagian tanah merah dan semak belukar. Lahan kosong itu dikelilingi pagar seng dan menempel langsung pada bangunan PO Bus serta kafe warung kopi Bang Doni, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalau saya lihat-lihat, tanah Bang Doni ini masih luas banget ya yang kosong. Kenapa nggak dibikin perumahan sekalian aja Bang? Tanya Pak Suwito. Waduh, saya belum kepikiran Pak. Lagian saya senang kayak gini, rasanya beda, seger, soalnya banyak angin. Nah kalau dibangun rumah, dah nanti malah sumpek, jawab Doni. Ketika mereka bertiga melintas di dekat pohon besar yang sebelumnya disebut Doni, Pak Suwito tampak gemetar dan ketakutan. Trauma masa lalunya masih membekas. Melihat itu, Doni langsung menenangkan. Tenang aja Pak Wito, aman, ucap Doni sambil menepuk-nepuk bahu Pak Suwito. Tak lama kemudian, pengukuran itu pun selesai dan Pak Suwito segera berpamitan pada Doni. Di situ, Doni mengantar Pak Suwito hingga ke parkiran dan setelah Pak Suwito pergi, tiba-tiba saja ada yang menepuk bahu Doni dan membuatnya sedikit terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Doni. Ya, rupanya yang menepuk bahu Doni itu adalah Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak Slem. Dah, kira siapa kali pakai nepok segala kayak mau jadi makmum, saud Doni. Mohon maaf sebelumnya Mas Doni, bukannya saya bermaksud lancang, akan tetapi tadi saya sempat melihat jikalau Mas Doni dan juga tamunya sedang mengukur-ngukur lahan kosong di samping. Ada apakah gerangan Mas Doni? Tanya Pak Slamet penasaran. Oh itu, ntar KP kita bakal saya lebarin Pak Slem. Nah di sampingnya saya mau bikin taman sama kolam-kolam. Jadi pengunjung yang datang ke tempat kita bisa santai-santai di sana Pak Slem. Begono, ujar Doni menjelaskan. Oh begitu rupanya. Sungguh ide yang sangat cemerlang, brilian dan excellent sekali Mas Doni. Oh iya, kalau boleh saya usul, nanti kolamnya diisi lele saja Mas Doni. Nanti kalau lelenya sudah besar, bisa Bang Doni bawa ke rumah untuk dimasak, sahut Pak Slamet memberikan masukan. Lele? Dah, ngapa kagak buaya aja sekalian? Ada-ada aja Pak Slem. Taman udah saya bikin bagus-bagus, nah kolamnya mau diisi lele. Ujung, sentak Doni sewot. Loh, jadi Mas Doni mau isi buaya? Apa nggak bahaya? Tanya Pak Slamet polos. Kagak lah, kagak bahaya. Ya udah, saya masuk aja dulu ya Pak Slem. Saya mau pesen buaya ke Afrika, ujar Doni yang langsung meninggalkan Pak Slamet di parkiran. Di dalam rupanya sudah ada Eis yang hari itu ikut Gembul bekerja. Eis pun berkenalan dengan Nani. Tak membutuhkan waktu lama, keduanya langsung terlihat akrab. Karena memang Nani merupakan sosok yang ramah sehingga Eis merasa nyaman saat berbicara dengan Nani. Oh iya Eis, kapan mau daftar kuliah? Nanti kalau jadi aku temenin ya, tanya Nani. Insya Allah besok teh, katanya Mas Oji mau nganterin, jawab Eis. Oh gitu, ya udah kita ketemuan aja ya di sana ya, saut Nani. Di situ Doni yang baru masuk juga terkejut akan kehadiran Eis. Ada Eis, ucapnya. Iya Bang Doni, maaf, nggak apa-apa kan saya kalau main kesini, tanya Eis sungkan. Ya kagak ngapa-ngapa. Oh iya, Eis kalau mau minum apa, minta aja sama Gembul, kagak usah bayar ya, jawab Doni sambil menawarkan minuman. Iya Bang Doni, makasih, saut Eis. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, malam itu, di sebuah apartemen megah yang menjulang di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, seorang wanita berusia sekitar 30 tahunan bernama Ratna sedang mencoba menenangkan pikirannya yang gelisah. Ratna baru saja pindah ke unit apartemen tersebut sekitar 2 minggu yang lalu. Dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional ternama sebagai analis keuangan dengan penghasilan yang jauh di atas rata-rata. Maka tak heran jika ia mampu menyewa sebuah unit apartemen mewah di lantai tinggi lengkap dengan fasilitas modern dan pemandangan kota yang gemerlap. Namun di balik segala kemewahan yang tampak dari luar, Ratna menyimpan keresahan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Sejak pertama kali menempati unit itu,
Ratna mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di dalam apartemennya sendiri, namun suasananya berbeda. Lampu-lampu padam, udara terasa lembab dan juga pengap, dan dari sudut ruangan muncul sosok wanita yang sangat mengerikan. Wajah wanita itu hancur, hampir tak berbentuk, matanya kosong menatap lurus ke arah Ratna, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Setiap kali sosok itu mendekat, Ratna pasti terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin dan nafas tersengal. Pada awalnya, Ratna mengira jika itu hanyalah efek dari stres kerja dan proses adaptasi dengan tempat barunya. Namun, semakin hari, kejadian aneh mulai bermunculan, bukan hanya dalam mimpi. Pernah suatu malam, ketika ia sedang mencuci muka di kamar mandi, lampu tiba-tiba mati sejenak, dan saat menyala kembali, dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya melalui cermin, tapi saat ia menoleh tak ada siapa-siapa. Pada kesempatan lain, televisinya menyala sendiri tepat pukul 2 dini hari, memutar siaran statis penuh suara gemerisik, padahal ia yakin sudah mencabut kabelnya sebelum tidur. Banyak sudah hal yang di luar logika Ratna alami, sehingga dia pun berniat untuk mencari orang pintar yang dapat menyelesaikan masalahnya. Keesokan harinya, pagi itu, Pak Sadeli nampak tergesa datang ke rumah Doni. Di situ, Pak Sadeli meminta bantuan Doni dan Gembul. "Assalamualaikum, Don. Gua ini." "Salam Pak Sadeli." "Waalaikumsalam," jawab Doni. Melihat Pak Sadeli yang nampak cemas, Doni pun menjadi penasaran apa maksud kedatangannya di pagi itu. "Ada apanya, Bang? Wah, Bang kelihatan gelisah banget." "Begini, Don. Gue minta tolong sama si Gembul. Temen gue ini lagi ada masalah sama tempat tinggalnya," ungkap Pak Sadeli. "Masalah apa sih, Bang?" tanya Doni penasaran. "Masalahnya masalah setan." Iya, si Gembul mana deh? Oh, dia kagak ada dah," tanya Pak Sadeli menanyakan keberadaan Gembul pada Doni. "Ya, si Gembul mas sekarang kalau pagi-pagi begini kagak bakalan ada dia. Dia lagi di kos-kosannya si Eis," jawab Doni. "Apa lo kata si Gembul jadi nginep di kos-kosnya si Eis? Dia tidur bareng gitu sama si Eis?" "Astagfirullah, Don. Masa lu diem baik? Itu jina, Don. Lu kudu kasih tahu si Gembul. Itu hal yang dilarang sama Allah, Don. Kalau tahu begini, mending kita kawinin aja si Gembul waktu di Cirata." "Kagak nyangka gua si Gembul yang kelihatannya alim bakal kayak begini kelakuannya," ujar Pak Sadeli kecewa. Mendapati itu, Doni pun hanya menatap Pak Sadeli dengan tatapan datar. "Nah, ini aki-aki kagak tahu apa-apa, mainnya rocos baik aja. Si Gembul kagak nginep di sono, Bang. Dia cuma nganterin sarapan doang, bakal seis dah." "Begitu, lo ngomong apa? Gua kan jadinya udah seujun duluan dah sama si Gembul." "Ya Allah, syukur ya kalau begitu," ujar Pak Sadeli lega. "Nah, lagian abang menyerocos saja kayak knalpot bajai. Ini abang sebenarnya ada keperluan apa? Pagi-pagi begini udah datang ke rumah aku?" tanya Doni sambil bercanda. "Ya aku, wasaiku. Jadi begini, Don. Lu bisa kagak nih malam nih lo sama Gembul ikut gua ke tempat temen gua? Soalnya temen gua digangguin medik di rumahnya. Kasian banget ya," ungkap Pak Sadeli menjelaskan maksud kedatangannya. "Ya udah, ntar saya ngomong dulu sama si Gembul, ntar biar ditukeran sip sama si Jumeri," sahut Doni. Singkat waktu, Pak Sadeli, Doni dan Gembul telah tiba di kediaman dari kenalan Pak Sadeli, ya, sebuah gedung unit apartemen mewah yang ada di bilangan kota Jakarta. "Bang, ini bener ini, Bang, temen abang tinggal di mari?" tanya Doni sambil terlihat sedikit terkesima. "Iya, Don," jawab Pak Sadeli. "Waduh, abang hebat banget ini punya kenalan tinggal tempat beginian," puji Doni pada Pak Sadeli. "Ya maaf kata ini mah, kita kan orang yang suka bergaul, jadi temennya banyak," sahut Pak Sadeli. Setelah memarkirkan mobilnya, ketiganya segera menuju pintu lobi untuk memasuki gedung tempat teman Pak Sadeli tinggal. Tak lama kemudian, mereka pun sudah berada di depan sebuah pintu lift. Waduh,
Pak RT, kita ini naik beginian. Tanya Gembul. Iya Bul, kata temen gua, kita mah naik lift. Jawab Pasadeli. Oh, apa gak ada jalan lain Pak RT? Mending kita lewat tangga aja gimana? Tanya Gembul lagi yang rupanya terlihat cemas. Ujuk Buneng Bul, temen gue tinggalnya di lantai 32. Lah kalau kita naik tangga, dengkul gua bisa copot Gembul, sahut Pasadeli. Dah lu ngapain sih Bul? Naik lift aja lu takut, sama Medi aja lu berani. Naik lift takut, bujuk, celetuk Doni. Oh, saya nggak pernah naik yang beginian bang. Saya takut macet di dalam. Nanti kalau kita kejebak gimana bang? Saut Gembul. Yalah Bul, ini kan gedung bagus, kagak bakalan macet liftnya. Lihat aja ubinnya no, licin kayak jidat Pak RT. Ujar Doni berusaha menenangkan Gembul sekaligus meledek Pasadeli. Ya elah, ngapa gue dibawa-bawa, protes Pasadeli. Akhirnya Gembul pun mengikuti Pasadeli dan Doni masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Gembul nampak cemas, tubuhnya berkeringat dingin sambil tak lupa ia berdoa untuk keselamatan dirinya. Tiba-tiba saja lift itu berhenti. Alhamdulillah, udah sampai ya Pak RT? Tanya Gembul. Belum, baru lantai 5, jawab Pasadeli. Tak lama kemudian pintu lift itu tertutup kembali dan lift pun naik ke lantai atas. Tak lama kemudian lift itu kembali berhenti. Kalau sekarang udah sampai belum Pak RT? Tanya Gembul lagi. Belum Gembul, baru lantai 7, jawab Pak RT. Begitu seterusnya. Setiap kali lift itu berhenti, Gembul selalu bertanya pada Pasadeli apakah mereka sudah sampai di lantai tujuan, sehingga hal itu membuat Doni merasa jengkel. Terus aja nanya Bul, terlama-lama gue turunin juga lu di mari. Nyasar lu di sini. Lu tenang aja ngapa? Ntar juga kalau udah sampai kita bakalan keluar dari mari, sentak Doni sewot. Aduh bang, saya nggak betah di sini bang. Sumuk bang, saya mau buru-buru keluar bang. Keluh Gembul. Akhirnya ketiganya sampai di lantai tujuan. Di situ Gembul langsung buru-buru keluar dari dalam lift hingga menabrak Pasadeli dan Doni yang berada di depan. Astagfirullah. Bul, sabar ngapa? Bujuk main tabrak aja, ucap Pasadeli yang terkejut saat ditabrak Gembul. Maaf Pak RT, saya udah nggak tahan, ucap Gembul panik. Parah banget sih lu Bul, aki-aki lu main tabrak aja, nanti onderdilnya pada rontok bagaimana? Saud Doni. Ya iya, gue berasa diseruduk bison, timpal Pasadeli lagi. Tak lama kemudian, setelah mencari alamat yang diberikan, akhirnya Pasadeli menemukan unit apartemen milik temannya. Di situ, Pasadeli langsung menekan bel yang terdapat di dinding. Kemudian keluarlah seorang wanita yang tak lain adalah Ratna. Ya, Ratna rupanya adalah teman dari Pasadeli. Pasadeli ya, ucap Ratna ramah disusul anggukan dari Pasadeli. Setelah berkenalan dengan Doni dan Gembul, Ratna pun langsung menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam. Ia menyuguhkan minuman dan mempersilahkan Pasadeli, Doni dan Gembul duduk di sofa yang berada di dalam apartemen miliknya. Di dalam, Pasadeli, Doni dan Gembul sempat terpana oleh apartemen milik Ratna yang cukup mewah. Di situ terdapat ruang tamu serta TV yang cukup besar, dapur, 2 kamar tidur, meja makan dan sebuah pintu yang menuju ke balkon di luar. Setelah semuanya duduk di ruang tamu, Ratna pun langsung membeberkan masalahnya. Iya Pasadeli, saya ini sering menemui kejadian-kejadian aneh di sini. Saya suka mendengar suara langkah kaki dari arah dapur, padahal saya tinggal sendirian. Terus saya juga kadang-kadang nyium bau anyir pas berada di dekat balkon. Makanya balkonnya saya jarang gunakan. Saya selalu tutup pintunya. Dan yang paling parah, terakhir saya kebangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena saya merasa ada seseorang yang sedang duduk di ujung tempat tidur saya. Tapi pas saya nyalakan lampu tidur, sosok itu nggak ada. Tapi bantal di ujung tempat tidur saya terlihat penyok, seolah benar-benar baru saja diduduki seseorang. Ungkap Ratna panjang lebar menceritakan pengalamannya selama tinggal di apartemen tersebut. Oh begitu Bu Ratna. Ya udah, ibu sekarang pokoknya tenang aja. Nanti sama teman saya bakalan diusir tuh sosok yang gangguin ibu. Pokoknya ibu tenang aja ya, sahut Pasadeli berusaha menenangkan Ratna.
Saya mohon bantuannya Pak Sadeli, Mas Doni sama Mas Gembul. Soalnya ini sangat mengganggu saya. Sampai-sampai pekerjaan saya di kantor ikut terganggu juga, ucap Ratna memelas. Setelah Ratna menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, suasana apartemen menjadi sedikit hening. Pak Sadeli menatap Doni, lalu keduanya melirik ke arah Gembul yang tampak diam dan serius. "Bul, ente udah siap?" tanya Pak Sadeli sambil sedikit mencondongkan badan. Gembul mengangguk pelan, lalu ia bangkit dari duduknya. Kemudian ia membuka tas kecil yang sejak tadi diselempangkan di bahunya, mengeluarkan sebuah Al-Quran kecil dan sebuah peci untuk dipakainya. "Oh, saya minta izin ya Bu Ratna, saya mau pergi ke kamar mandi, mau ngambil wudhu. Saya minta airnya segelas ya," ucap Gembul dengan nada lebih tenang dari biasanya. "Oh, iya Mas Gembul, silakan, nanti airnya juga saya siapkan ya," jawab Ratna agak cemas namun juga penuh harap. Setelah selesai mengambil wudhu, Gembul pun mulai melangkah perlahan ke arah kamar tidur. Di situ, Gembul kembali meminta izin Ratna untuk memasuki kamar tidurnya. Oh iya, saya minta izin ya Bu Ratna, saya mau masuk ke dalam kamar tidur ibu dulu," ucap Gembul. Silakan Mas Gembul," jawab Ratna memberikan izin. Sementara itu, Pak Sadeli dan juga Bang Doni tetap berada di ruang tamu, duduk di atas sofa ditemani oleh Ratna yang terlihat tegang dan sesekali menggenggam gelas minumannya erat-erat. Untuk meredakan ketegangan, Doni pun mencoba mengajak Ratna untuk mengobrol. "Maaf ini Bu, kalau boleh tahu, sebelum tinggal di mari, Bu Ratna tinggal di mana ya?" tanya Doni. "Oh, kalau saya tinggal di Bogor Mas, kebetulan saya tinggal sama anak saya dan orang tua saya di daerah Rancamaya. Nah, sebulan yang lalu saya memutuskan untuk mencari apartemen supaya lebih dekat sama kantor. Lagian anak saya sudah mulai besar dan sudah bisa ditinggal. Tapi setiap libur saya pulang ke Bogor atau anak saya yang main ke sini," ujar Ratna. Emang suaminya kemana ya Bu Ratna?" tanya Pak Sadeli to the point. "Oh, saya udah pisah 2 tahun yang lalu Pak Sadeli, dan anak saya ikut mama saya," jawab Ratna sambil tersenyum. "Oh iya, ngomong-ngomong, Bu Ratna ini temen apanya Pak RT saya ya? Temen sekolah apa temen apa ya Bu?" tanya Doni iseng. "Oh, enggak Mas Doni, saya tahu Pak Sadeli ini dari Facebook. Saya juga tahu kalau Pak Sadeli itu seorang ketua RT. Nah terus Pak Sadeli juga suka posting pas masnya barusan nyembuhin orang. Saya lihat videonya pas nyembuhin Pak Kades yang ada di Cirata. Nah terakhir yang tukang bubur itu. Saya juga tahu Mas Doni di video-video yang diposting sama Pak Sadeli. Makanya saya mau dibantuin, karena saya tahu Pak Sadeli, Mas Doni sama Mas Gembul itu bukan penipu," ungkap Ratna. Mendengar itu, Doni pun langsung terkejut. Rupanya Doni mengira jika Ratna merupakan teman lama dari Pak Sadeli. "Lah, saya kata mah ibu teman lamanya RT saya, tahu-taunya kenal di Facebook," saut Doni sambil melirik ke arah Pak Sadeli. "Ya, mau lewat mana juga sama aja Don, yang namanya silaturahmi mah bebas," ucap Pak Sadeli sambil cengengesan. "Pantesan aja Bang kalau kemana-mana suka videoin, tahu-taunya ntar mau diupload di Facebook. Kagak sekalian diumumin tua musola," sindir Doni. "Ada sih rencananya, tapi gue malu," ucap Pak Sadeli polos. Di situ Pak Sadeli tak sadar jika sebenarnya Doni merasa jengkel padanya, karena saat itu Doni berpikiran jika Ratna adalah teman lama dari Pak Sadeli. Sementara itu di dalam kamar, Gembul menutup pintu dan mulai membaca doa pelan-pelan. Suasana kamar langsung terasa berubah. Udara menjadi dingin dan aroma anyir mulai tercium. Gembul tak gentar. Ia berkonsentrasi sambil membaca doa, dan seketika Gembul dapat menerawang mengenai hal-hal yang tak kasat oleh mata. "Hei, kamu yang ada di sini, saya tahu kamu bukan penghuni tempat ini. Kamu udah ganggu orang yang gak tahu apa-apa. Sekarang waktunya kamu pergi," ucap Gembul lantang. Tiba-tiba lampu kamar redup dan terdengar suara berdesis dari arah luar jendela. Gembul segera berjalan ke arah jendela yang terdapat di kamar Ratna. Ketika ia membuka tirai, samar-samar terlihat sosok wanita dengan wajah rusak berdiri
berdiri diam menatap Gembul dari balik kaca jendela yang juga merupakan balkon yang pintunya selalu Ratna tutup. Tapi Gembul tak mundur. Ia melangkah mendekat lalu memercikan air doa ke arah kaca sambil membaca ayat-ayat yang dihafal. Pergi kamu, tempat kamu bukan di sini, serunya lagi. Angin dingin seketika menyapu ruangan. Tirai itu berkibar sendiri dan sesaat kemudian sosok itu menghilang dengan suara seperti angin yang tertiup kencang lalu menghilang perlahan. Beberapa detik setelah itu, kamar pun kembali hening, lampu menyala terang, bau anyir pun lenyap. Gembul keluar dari kamar. Wajahnya tenang meskipun keringat membasahi pelipisnya. Pasadeli dan Doni pun langsung berdiri menyambutnya. Bagaimana, Bu? Tanya Pasadeli. Alhamdulillah udah nggak ada lagi yang gangguin Bu Ratna di sini. Jawab Gembul yakin. Serius Mas Gembul? Jadi sekarang sudah aman? Tanya Ratna tak percaya. Insya Allah Bu, tapi saya sarankan sebelum tidur biasakan membaca doa dan surah-surah pendek. Usahakan kalau hari sudah terang, tirai jendela dan pintu balkonnya dibuka. Jangan terus-terusan ditutup, biar cahaya matahari masuk ke rumah Ibu. Kadang mereka suka muncul di tempat yang gelap-gelap karena kita tutup terus, ujar Gembul sambil mengusap keringat di keningnya. Ratna tampak lega. Wajahnya yang tegang sejak awal kini mulai menunjukkan senyum. Terima kasih banyak ya Mas Gembul, Mas Doni, Pasadeli. Saya benar-benar lega sekarang, ucap Ratna haru. Karena waktu sudah semakin malam, ketiganya pun meminta izin untuk pamit kepada Bu Ratna. Oh iya Bu Ratna, kita izin dulu ini mau pulang ya. Soalnya udah malam, kagak enak kalau kelamaan di rumah Ibu, ucap Pasadeli. Oh, begitu ya, tunggu sebentar ya, saut Ratna yang buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian Ratna keluar sambil membawa sebuah amplop putih di tangannya. Di situ dia langsung menyerahkannya pada Pasadeli. Pasadeli, mohon diterima ya. Apa-apaan nih Bu? Kagak usah, kita mah ikhlas nolongin Ibu, tolak Pasadeli halus. Saya nggak ikhlas kalau Bapak, Mas Doni sama Mas Gembul nggak mau nerima ini, paksa Ratna yang langsung menyerahkan amplop putih tersebut. Pada akhirnya Pasadeli pun menerima walau dengan terpaksa. Di perjalanan pulang, Doni sempat menegur Pasadeli mengenai perihal Ratna. Abang bagaimana sih? Abang kagak ngomong kalau Bu Ratna bukan teman lama abang, tapi kenalan di medsos. Saya kata mau di teman lama abang, makanya saya mau nolongin, ucap Doni. Iya sih, gue kagak ngomong sama lu kalau gue kenalan di medsos. Tapi emang apa sih Don? Pan sama-sama aja, saut Pasadeli mencoba membela diri. Ya bukannya begitu bang, nanti kalau ada orang yang kayak Bu Ratna lagi bagaimana? Terus banyak yang minta bantuan sama abang. Saya pun ada kesibukan diri. Terus si Gembul juga sama dia kerjasama sama saya, bakal ngurusin KP saya. Sekarang aja ditukeran sip sama si Jumeri, ungkap Doni mengeluarkan unek-uneknya. Ya iya Dadan, gue minta maaf. Sekarang bagaimana nih masalah amplop? Kita bagi 3 aja kali ya, ucap Pasadeli. Abang bagi aja karena berdua sama Gembul, saya kagak usah, saut Doni. Sebenarnya Doni tak masalah bila menolong siapapun orangnya, namun yang Doni takutkan adalah jika niatnya itu akan dikomersilkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Doni turun di kafe miliknya, warung kopi Bang Doni. Saat tiba di sana, suasana sudah sangat sepi, hanya lampu penerangan taman dan lampu tembak yang mengarah ke jalan. Saya turun di sini ya bang, ucap Doni. Ya Dadan, gua sama Gembul balik duluan ya, sahut Pasadeli. Setelah keluar dari mobil milik Pasadeli, Doni pun langsung menuju motornya yang rupanya sudah ditutupi terpal oleh Pak Slamet. Wah, kayaknya Pak Slamet udah tidur nih. Gua langsung balik, gumam Doni dalam hati. Setelah membuka terpal, Doni pun buru-buru memajukan sepeda motornya. Namun saat dia sedang ingin menyalakan motor Shogun birunya itu, tiba-tiba saja dari ekor matanya terlihat bayangan seseorang yang berdiri sendiri. Benar saja, ketika Doni menoleh, seorang pria sedang berdiri menatapnya tajam. Mendapati itu, Doni pun keheranan. Siapa orang itu dan sebenarnya apa yang ia mau?
Doni kembali menyandarkan motornya dan menghampiri pria tersebut tanpa curiga. Doni melangkah maju dan menanyakan apa keperluan dari orang tersebut. Namun tiba-tiba saja pria itu melangkah maju ke arah Doni. Gerakannya sedikit terganggu karena orang itu mengalami kelainan saat berjalan. Ya, orang itu pincang. Rupanya itu adalah Edu, mesin pembunuh yang dikirim oleh Aki Dudung untuk menghabisi Doni. Melihat gelagat yang mencurigakan, Doni pun langsung waspada dan memasang kuda-kudanya. Dalam hati dia bertanya, siapa ya? Mau ngapain ini? Walau pincang, Edu bisa bergerak cukup cepat. Buktinya, dia seketika sudah berada di dekat Doni dan langsung melompat serta menyerang Doni dengan senjata di kedua tangannya. Di situ, untunglah Doni masih bisa menghindar. Namun, kembali Edu melayangkan kedua pisau kecilnya ke arah wajah Doni. Namun, lagi-lagi Doni masih sempat menghindarinya bertubi-tubi. Edu melancarkan serangan ke arah Doni. Namun, Doni bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Gerakan Doni juga sangat cepat sehingga serangan-serangan dari Edu tak ada yang mengenainya. Siapa lu? Mau ngapain lu nyerang gua? Hah? Tanya Doni dengan nada tinggi. Mendengar itu, Edu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari Doni. Sebaliknya, dia malah tersenyum sinis sambil bersiap-siap untuk kembali menyerang Doni. Edu melancarkan tendangan ke arah Doni, namun langsung ditangkis oleh Doni. Namun kembali, Edu mengayunkan pisau kecil di tangannya ke arah tubuh Doni. Di situ Doni hampir saja terkena sabetan dari pisau tersebut. Tayal, kemeja yang dikenakan Doni pun langsung sobek dibuatnya. Di situ Doni baru menyadari jika lawan yang ada di depannya itu sangat ingin membunuhnya. Namun Doni merasa cemas karena lawannya kali ini memegang senjata tajam. Tak hanya itu, Doni juga tahu jika pria yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Itu terlihat dari gerakan-gerakannya yang sangat cepat dan terukur. Jika lengah sedikit saja, maka akan bisa berakibat fatal. Menyadari hal itu, Doni pun mulai mencoba melakukan serangan balik pada musuhnya tersebut. Ya, saat Edu melayangkan pisaunya ke arah Doni, di situ Doni mencoba menghindar sambil melakukan serangan balik kepada Edu. Hal itu rupanya efektif, di mana Edu terkena pukulan telak di wajahnya. Darah langsung mengucur deras dari hidung Edu karena memang pukulan yang dilayangkan oleh Doni sangat-sangat kuat. Namun bukannya gentar, Edu malah tersenyum. Boleh juga pukulanmu. Baru kali ini aku mendapat musuh yang lumayan. Tapi sayang, umurmu tak panjang, ucap Edu yang seketika kembali menyerang Doni dengan beringas. Kali ini Edu mengeluarkan hampir semua jurus-jurusnya. Keadaannya yang pincang membuat gerakannya sedikit berbeda sehingga Doni sempat tak bisa membaca gerakan-gerakan dari Edu. Akibatnya tangan Doni terkena sabetan kecil dari pisau Edu. Namun luka yang diberikan cukup terasa oleh Doni. Tak hanya sekali, akibat serangan-serangan yang dilancarkan oleh Edu, Doni mendapati luka yang serupa sebanyak 3 kali, yang mana itu mengenai punggung serta dadanya, sehingga Doni pun langsung berpikir keras untuk menyingkirkan senjata yang dipegang Edu saat itu. Ya, Edu memegang 2 buah pisau kecil berjenis karambiak tersebut. Walau kecil, namun senjata itu sangat mematikan karena bentuknya yang melengkung, apalagi senjata itu dipegang oleh Edu, orang yang sudah ahli menggunakan pisau berjenis karambiak tersebut. Tubuh Doni kini telah basah oleh keringat dan juga darah. Darah mengalir dari luka-luka kecil di lengan, dada, dan punggungnya, sementara nafasnya mulai memburu. Tapi pikiran Doni tetap jernih. Ia tahu satu-satunya cara untuk menyamakan keadaan adalah membuat Edu kehilangan senjatanya. Dengan cepat, Doni merobek bagian bawah kemejanya yang sudah sobek, lalu menggulungnya secepat mungkin. Dan saat Edu kembali meluncur menyerang dengan pisau karambiaknya, Doni justru melangkah maju. Dengan timing yang tepat, dia mengayunkan kain yang gulung itu dan berhasil mengaitkan salah satu tangan Edu
Pisau di tangan kanan Edu terpelintir dan terlepas, sementara Doni langsung melayangkan tendangan ke sisi kiri, mengarahkan serangan ke tangan satunya dengan sekali hentakan keras. Pisau kedua pun terlepas dan jatuh ke tanah. Di situ Doni langsung membanting tubuh Edu hingga ia berguling beberapa kali. Edu sempat mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya raut wajahnya berubah, bukan takut tapi terkejut dan mungkin sedikit kagum. "Kau lebih pintar dari yang kau kira," ucap Edu sambil menyeringai. "Nah, sekarang kita sama-sama pakai tangan kosong. Maju sini," saut Doni berdiri tegak dengan nafas yang mulai teratur kembali meski luka di tubuhnya masih mengucurkan darah. Edu tak menunda. Dia maju dengan kecepatan tinggi, mengayunkan pukulan bertubi-tubi. Doni menangkis 1, 2, tapi pukulan ketiga mengenai pelipisnya cukup keras membuat tubuhnya terhuyung. Doni segera membalas dengan tendangan rendah, tapi Edu melompat mundur. Gerakan Edu sangat aneh, tidak lazim, seperti orang menari dalam pola acak. Kakinya yang pincang membuat ritme gerakannya sulit diprediksi, tapi justru itulah yang menjadi keunggulannya. Pukulan-pukulan dari Edu meluncur dari sudut-sudut tak terduga. Elakannya pun licin, seolah tubuhnya mengalir mengikuti arah angin. Beberapa pukulannya kembali mengenai Doni di bagian rusuk dan bahu. Doni mulai merasakan nyeri yang menjalar hebat, tapi semangatnya tak surut. Sampai pada akhirnya Doni pun menemukan celah saat Edu mencoba menendang dengan kaki kirinya yang pincang. Doni menangkapnya dengan cepat dan menarik tubuh Edu mendekat. Dengan satu gerakan memutar, Doni memelintir tangan lawannya dan menjatuhkannya ke tanah. Namun Edu tak semudah itu dilumpuhkan. Dia menggelinding dan segera bangkit kembali. Wajahnya dipenuhi darah dan juga tanah, tapi seringai di wajahnya tak menghilang. "Sungguh menyenangkan. Sudah lama aku tidak bertarung seperti ini," ucapnya sambil menyeka darah dari hidungnya. Gua agak tahu siapa lu sebenarnya, tapi kalau lu datang bakal nyari masalah, gua kagak bakal mundur," saut Doni yang berdiri mantap dengan matanya yang menyala. Dengan senjata yang sudah terlempar jauh, malam yang sunyi menjadi saksi pertarungan sengit antara dua sosok yang sama-sama haus akan kemenangan. Suara angin malam yang berhembus pelan membawa hawa dingin, seakan menjadi backsound dari pertarungan antara Doni dan Edu. Keduanya kini berdiri berhadap-hadapan dalam diam. Tubuh mereka sama-sama babak belur, pakaian compang-camping dan nafas yang mulai memburu. Tapi tak ada satupun dari keduanya menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. "Hanya ada yang satu pasti malam ini," ucap Edu dingin. "Salah satu dari kita harus pulang dalam peti." Tiba-tiba Edu kembali menerjang. Tubuhnya melesat seperti bayangan, gerakan khas yang pincang namun justru membuat langkahnya sulit ditebak. Doni menuduk, menghindari pukulan melingkar, lalu membalas dengan sikutan ke arah perut. Edu terhuyung, tapi hanya sesaat. Ia berputar balik dan melayangkan tendangan ke arah rusuk Doni. Puh! Tubuh Doni tergeser beberapa langkah. Ia merintih, tapi langsung kembali siaga. Dia tahu jika lengah 1 detik saja akan berbahaya dan fatal akibatnya. Mereka kembali saling serang, tinju, tendangan, pukulan, siku, bahkan saling dorong dengan tenaga penuh. Keduanya bertarung bukan hanya dengan fisik, tapi dengan seluruh sisa tenaga dan kemarahan. Edu mencoba teknik kuncian dari sisi kanan, namun Doni dengan cepat membalikan badan dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi Edu tak tinggal diam. Dia menjepit kaki Doni dan menariknya hingga jatuh. Mereka kini berguling di atas tanah yang keras, saling memukul tanpa ampun. Kenapa lu pengen bunuh gua? Siapa yang nyuruh lu?" bentak Doni di sela gulat mereka. Tapi Edu tetap bungkam. Hanya sorot matanya yang penuh dendam dan keteguhan, sorot mata orang yang tidak akan berhenti sampai targetnya hancur. Namun
Disitulah kesalahan Edu. Karena terlalu larut dalam nafsu membunuh, dia lengah sesaat. Doni memanfaatkan momentum yang menghantam wajah Edu dengan siku sekuat tenaga hingga terdengar suara tulang yang retak. Edu mengerang, terhuyung mundur, darah mengalir deras dari pelipisnya. Doni tidak menyia-nyiakan waktu. Ia melompat dan menghantamkan lutut ke arah Edu hingga tubuh si pincang itu terpelanting ke atas sebuah pot bunga. Edu mencoba bangkit, tubuhnya gemetar, darah menetes dari hidung dan bibir. Namun malam itu untuk pertama kalinya Edu menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Gue gak tahu siapa lo, dan gue juga gak peduli siapa lo, ucap Doni perlahan, nafasnya berat. Tapi kalau lu pikir gue bakalan mati nih malam, lu salah besar. Saat itu Doni langsung meraih kerat jaket Edu dan membanting tubuhnya keras-keras ke aspal parkiran warung kopi Bang Doni. Tubuh Edu menghantam permukaan aspal dengan suara menggelegar dari saku jaketnya. Sebuah ponsel terbental dan terjatuh tak jauh dari kepalanya Doni, yang kini sudah berada di atas tubuh Edu. Nafasnya memburu, amarah masih menyala di matanya. Dia mengangkat tinjunya berniat melumpuhkan lawannya dengan satu pukulan telak ke wajah. Tapi Edu tampak lemas, tubuhnya lunglai, wajahnya berlumuran darah dan matanya mulai kehilangan fokus. Jelas dia sudah tak lagi mampu meladeni pertarungan itu. Namun tepat ketika Doni hendak melayangkan pukulan terakhirnya, sebuah suara panggilan telepon memecah keheningan. Suara dari ponsel Edu yang tergeletak tak jauh dari wajahnya. Doni menoleh refleks dan pandangannya jatuh pada layar ponsel itu. Di sana terpampang dengan jelas nama si penelpon. Anakku sayang. Doni terdiam, tangan yang terkepal perlahan mengendur, nafasnya tersengal. Tapi bukan lagi karena marah, melainkan karena perasaan yang tiba-tiba menyesakan di dada. Dia menatap wajah Edu yang tergeletak lemah dan kini terlihat berbeda. Bukan lagi sebagai pembunuh bayaran yang haus darah, tapi sebagai seorang ayah. Suasana berbanding. Hanya suara dering ponsel itu yang terdengar lirih menyayat kesunyian malam. Doni perlahan berdiri, lalu memungut ponsel itu. Tangannya gemetar, dia menatap layar sejenak, lalu memalingkan wajah, menahan sesuatu yang mulai mengganjal di dadanya. Entah itu amarah, iba, atau hanya sekedar bayangan dirinya sendiri. Jika suatu hari ia berada di posisi yang sama, dia lalu berjongkok di samping Edu, menepuk pipinya pelan agar pria itu tetap sadar. Bangun lu. Nih anak lu nelpon, ucap Doni. Edu hanya bisa mengangguk tanpa suara, matanya sayu, tapi dari sorotnya tergambar jelas rasa menyesal dan rindu yang begitu dalam. Anak lu pasti nungguin di rumah. Mendingan sekarang lu merat dah, pergi dari sini. Wah kagak mau. Anak lu punya bapak yang mukanya rusak, ucap Doni lirih, suaranya mulai bergetar. Edu menatap Doni, tak sanggup berkata apapun, hanya air mata yang pelan-pelan menggenang di sudut matanya. Doni berdiri, lalu menoleh ke arah pintu warungnya. Suaranya pelan tapi tegas. Cukup, pulang lu. Tapi gua harap lu jangan balik-balik lagi kemari. Doni berhenti sejenak menatap Edu dalam-dalam. Gua agak mau tahu apa kepentingan lu mau ngabisin gua. Yang pasti sekarang lu udah tahu lu berurusan sama siapa. Setelah itu Doni meletakkan ponsel itu di dada Edu dan berjalan pergi, meninggalkan sosok yang kini terbaring diam dengan mata menatap langit dan dada yang naik turun pelan, memikirkan semua yang telah ia lakukan dan untuk siapa sebenarnya ia bertaruh. Malam itu tidak ada yang menang, tapi ada satu kebenaran yang akhirnya muncul di antara luka dan amarah. Bahkan seorang iblis pincang ternyata memiliki sebuah keluarga dan seseorang yang menyebutnya ayah. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni kali ini. Waduh, bener-bener Mas Dani SBR keren banget ya. Jadi
kaya banget nih materinya. Kalau menurut saya kaya banget. Bagaimana di sini diawali dengan Gembul yang sudah punya kebiasaan baru nganterin sarapan tiap pagi. Wah, memang seperti itu ya. Cowok kalau lagi jatuh cinta tuh, aduh, itu dianterin sarapan tiap pagi loh teman-teman. Dia datang ke kos-kosannya Ais, bawain nasi uduk buatan Mak Zubaida. Tapi mudah-mudahan Gembul ini ya konsisten. Jadi mudah-mudahan Gembul tetap sayang terus sama Ais. Amin, dan semoga jadi ya. Dan ternyata Pak Sadeli diem-diem dia promosi di medsos, di FB. Pantesan aja Doni ini heran sama Pak Sadeli di Waduk Cirata kok diem-diem dia ngerekam. Terus di waktu kemarin tukang bubur direkam juga. Ternyata dia pasang di medsos. Dia mungkin buka jasa Ghostbuster kali ya, kayak tim penangkap hantu nih. Doni kesel banget, maksudnya dia nggak pengen dikomersilin karena biasanya yang udah kalau sudah komersil ya ujung-ujungnya nggak bener. Makanya di sini Doni nggak mau. Dan Gembul pun kalau Gembul ya nanti terus dia mah disuruh Bang Doni, Gembul bantuin, dia bantuin. Jadi kalau Gembul masih polos banget nih di sini Pak Sadelinya nih. Tapi Pak Sadeli sih saya yakin juga nggak berniat yang macam-macam. Pak Sadeli mungkin namanya aki-aki demen aja di mainan medsos, apalagi begitu tahu Bu Ratna tinggal di apartemen kan, wah dia keren aja punya temen di apartemen. Dan Gembul ternyata memiliki ini ya, kan ada tuh ya fobia atau ketakutan orang di tempat yang sempit. Mungkin Gembul seperti ini nih, harusnya Bang Doni sama Pak Sadeli jangan malah justru nakut-nakutin atau malah ngeledek, karena ini cukup serius juga ya. Ada yang takut sama tempat sempit, ada yang takut sama gelap, dan ini sulit sekali. Mungkin melalui terapi nantinya Gembul bisa ini lah. Kalau saya yakin Gembul punya fobia karena badannya Gembul kan lebar, jadi dia merasa sesak ketika berada di dalam ruangan yang sempit. Dan endingnya si iblis pincang, waduh, Edu itu akhirnya datang juga ke Bang Doni. Ngeri aja tuh dia pakai karung biak ya. Karung biak tuh pisau yang agak melengkung. Kalau nggak salah si karung biak ini asalnya dari Sumatera ya, dari tanah Sumatera. Jadi memang itu salah satu senjata khas dari sana dan sangat berbahaya teman-teman. Dan alhamdulillah bagaimana Bang Doni bisa mengatasi walau luka-luka juga badannya. Endingnya mengharukan banget ya. Telepon dari anakku sayang. Wow, ya inilah kehebatan Bang Doni. Dia bisa dengan ikhlas memaafkan. Apalagi dia mungkin melihat, wah anakku sayang, dia nggak tega di situ. Keren pakai banget. Mas Dani SBR, kamu yang terbaik, dan ditunggu lagi kisah selanjutnya. Jangan pakai lama, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.